nggak ada dalam kamus ya gitu ya. Oh, luar biasa. Oke. Sekarang minimal kalau menyerah itu Anda tidur di rumah, terus oke, saya menyerah, saya tidur di rumah. Terus ngapain? Apa nggak menyesal? Apakah Anda tidak menyesal? Oke, kita akan belajar banyak inspirasi dari beliau yang sangat luar biasa, yaitu owner dari pengusaha sablon. Nah ini tentu kuliah. Mau saya kuliah, terus kuliah itu di kos-kosan nggak punya uang. Waduh. Iya, akhirnya harus berjualan. Oke, terus dari kos-kosan ya alhamdulillah dipercaya sama supplier. Akhirnya ya sampai sekarang bisa berkembang menghidupi keluarga dan sukses lah ya, bahasa lain ya, luar biasa. Berarti ini guys luar biasa guys. Mas Ben ini sih peteng kotak gini. Mas Ben ini dulunya dari kos-kosan ya Mas? Iya, saya benar. Saya dari kos-kosan di Jojoran yang satu. Oke, luar biasa ya. Sampai sekarang bisa berhasil menjadi pengusaha sablon. Kira-kira Mas, supaya teman-teman terinspirasi, apa yang harus dilakukan supaya berhasil Mas? Yang harus yang pertama ya, yang pasti Allah dulu pertama. Oke ya, jangan lupa dengan ya Allah dulu ya. Ya Tuhan. Pertama. Yang kedua harus tekun. Ulet. Karena artinya Om PH Store sendiri itu adalah ulet. Oh, luar biasa. Ya, karena kalau jadi pengusaha itu nggak boleh nggak ulet, harus ulet. Harus ulet. Ketika kita ada di bawah, kan hidup nggak mesti di atas. Di atas, betul. Kalau tujuan kita baik, bantu orang, insya Allah pasti ada jalan. Oh, luar biasa sekali dari Mas Ben. Itu keren ya. Ini kata kunci yang tidak boleh dilupakan ya Mas ya. Yang pertama, kita tidak boleh lupa sama Tuhan kita, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari agama lain ya terserah lah ya, tidak boleh lupa, dan juga tidak boleh meninggalkan doa ya Mas ya. Iya, itu utama. Nah ini barusan Mas, saya mau ambil inspirasinya, tak sholat dulu. Keren, luar biasa. Suksesnya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Oke. Yang kedua adalah ulet. Nah, ulet itu adalah ketika kita jatuh harus bangkit lagi ya Mas ya. Itu wajib Sehingga dari kos-kosan bisa menjadi pengusaha. Itu keren sekali ya. Itu ceritanya nggak semudah. Kan orang hanya melihat hasil yang sekarang ya Mas ya. Nggak mungkin saya akan nampilkan sedih-sedihnya. Betul. Tapi ingat, semua orang sukses itu, baik yang di atas saya, itu pasti mereka ada nangis-nangisnya. Arti ulet itu seperti apa? Mungkin waktu enaknya ya gampang dengernya, ulet berhasil, sukses, wise. Tapi dalam kondisi yang sebenar-benarnya, pada waktu kita jatuh apa yang dilakukan? Nah ini inspirasi dari Mas Ben. Mas, ini adalah kondisi pandemi Mas, dimana tidak cuma di satu perusahaan, banyak perusahaan seperti itu. Tetapi apa yang harus dilakukan supaya perusahaan tetap jalan dan bisa memberi makan, mungkin nggak semua orang, tapi bisa memberi makan untuk bertahan lah ya Mas ya. Itu bagaimana Mas kisahnya dalam kondisi pandemi Mas? Ya pandemi ini memang memukul banyak sektor. Kita sebagai pengusaha itu memang berhati-hati di situ. Ini tuh konflik batin, dari nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa ya, karena tujuannya memang bantu orang. Tapi ketika sudah kena masa kayak gini, bagaimana kita bisa bantu orang kalau misalnya penghasilan aja kurang? Pertama memang saya coba akal-akali gaji saya utangkan dulu gaji. Jadi per minggu kan sistem usaha saya kan digaji per minggu. Itu saya utang dulu ke para pegawai, setengahnya dulu, besoknya kemudian supaya untuk ngatur cash flow perusahaan juga. Namun memang setelah itu lunas juga sudah lunas semua, tetap sama aja, nggak bisa. Sampai pada kesimpulan akhirnya saya juga pikir bahwa nggak bisa, memang kita kok mau bantu orang
harus bantu diri sendiri dulu, selamatkan diri sendiri dulu. Contoh, kalau teman-teman pernah naik pesawat, ya, kalau kan pramugari sering bilang tuh, kalau misalnya oksigen yang habis, yang dibantu bukan anaknya dulu, bukan, tapi diri sendiri dulu. Karena dengan kita membantu diri kita sendiri dulu, maka kita bisa menyelamatkan orang lain. Percayalah teman-teman yang bisa, yang punya, yang lagi kesulitan, yang baru dirumahkan, pasti ada rezekinya dari Allah, pasti ada. Diusahakan pasti ada. Oke, luar biasa ya. Jadi ini kondisi di mana semua itu mau gak mau harus mengambil keputusan. Jadi kan dari Mas Ben ini mengambil keputusan yang pertama, ya, yang pertama menyelamatkan perusahaan dulu. Karena kalau misalkan kita menyelamatkan dari manusianya dulu, maka perusahaan bisa ambruk ya Mas ya. Bener. Nah, habis modal, terus mau nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa jalan lagi. Gimana mau bantu? Ya betul. Jadi yang beliau lakukan adalah beliau mencari solusi bagaimana tetap perusahaan ini bisa bertahan. Dengan, mungkin ada yang dirumahkan kayak gitu Mas. Pasti ada. Saya dari karyawannya 24 jadi setengahnya. Tapi dari teman-teman bagaimana Mas? Mengerti keadaan ini? Alhamdulillah mereka mengerti. Karena kita juga ngomong dengan baik-baik. Mereka juga lihat perjuangan saya yang mana sejak April itu kan saya berbagai macam cara, mana caranya mereka ini tetap dapat penghasilan. Luar biasa sekali. Jadi ini aja, ini kisah nyata dan bagaimana orang bicara di balik mana keuletan, ya Mas ya. Iya. Ketika jatuh. Nah, ini kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang ini adalah kondisi di bawah, ya Mas ya. Benar. Apakah tetap menyerah atau mau bangkit? Oh, tidak menyerah. Tidak karena menyerah. Nggak ada dalam kamus ya gitu ya. Oh, luar biasa. Oke. Sekarang minimal kalau menyerah itu Anda tidur di rumah, terus oke, saya menyerah. Saya tidur di rumah. Terus ngapain? Apa nggak menyesal? Apakah Anda tidak menyesal? Betul ya. Jadi luar biasa dari Mas Ben. Harus mati mencoba kan istilahnya gitu. Betul. Iya. Ya. Lebih baik gagal mencoba daripada tidak sama sekali. Iya, keren sekali. Iya, betul. Betul, luar biasa dari Mas Ben ya. Tadi itu cerita sama Mas Ben. Mas, di balik keuletan itu ada pengorbanan dan terbukti Mas Ben ini sudah mengalami Mas ya. Wis pahitnya garam, manisnya garam, asin. Asinnya garam. Suwe gak ngombe garam jale, ngombe jamu pahit. Jadi pahitnya kehidupan di mana di balik kata ulet itu penuh dengan pengorbanan. Dan sampai saat ini tetap masih maju ya Mas ya perusahaannya ya. Masih. Bertahan lah. Saya sekarang tujuannya saat kayak gini setelah merumahkan kan kos sudah mulai rendah. Sekarang target saya pertama gimana caranya untung dulu untuk menyelamatkan perusahaan tadi ya Mas ya? Menyelamatkan orang banyak. Dalam sekali Mas, sukses itu bukan bicara dengan uang, tetapi kita melihat orang lain bahagia seperti teman-teman yang di belakang, maka itu juga termasuk yang sukses ya Mas ya. Meskipun dulunya dari kos-kosan. Iya, saya dari kos-kosan, saya enggak bohong. Waduh, luar biasa sekali. Ini saya belajar dari kata-kata motivasi ya. Kita harus ulet. Sebenarnya kegagalan tidak ada. Yang ada adalah kita memutuskan pada saat itu untuk menyerah. Tapi Mas Ben ini tidak pernah menyerah karena beliau tahu harus mewujudkan impiannya dan membahagiakan keluarganya kayak gitu ya Mas ya. Iya benar. Oke, keren sekali, semoga terinspirasi dari Mas Ben. Mas, ini kalau misalkan teman-teman ini kok kayaknya bukan cuma sablon biasa loh Mas. Saya dulu ini nggak tak bawa kaosnya Mas, saya nyablonkan di sini Mas, kaosnya Wong Edan ya Pak ada. Oke, tetapi tadi saya tanya dari teman-teman katanya bukan cuma itu Mas, jersey juga dan juga kaos-kaos seperti ini yang dipakai ini apa Mas? Iya, ini merek dari Om Piastor. Jadi saya kan memproduksi merek sendiri. Dari Om Piastor. Wah, ini luar biasa Mas ya. Kainnya juga enak kayaknya dipakai Mas ya. Insya Allah kita pakai yang kain terbaik, hasil produksi terbaik. Kalau teman-teman butuh untuk bikin seragam olahraga, kami spesialis di badminton dan juga kaos goes sepeda, insya Allah bisa. Yang paling bagus itu yang jenis apa Mas? Kaosnya itu Mas? Yang ketat-ketat dulu Mas namanya Mas? Jadi yang ketat-ketat itu namanya road bike. Road bike. Jadi yang buat di perkotaan, yang biasanya ketat, ada sakunya di belakang, terus kelihatan otot-otot kita. Ketat itu bisa. Ini bisa kita buat di sini. Oke, jadi di sini komplit ya Mas ya. Dari yang biasa, luar biasa sampai yang bagus sekali ya. Jadi jangan meragukan kualitasnya.
Masih pinter ya, serius pinter. Pengalaman kita nih Mas. Kalian tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin jersey basket, Oke. jersey mancing, jersey apapun bisa kami Bisa. bantu. Oke, luar biasa. Tapi kami memang lebih fokusnya, lebih spesialnya ke badminton dan juga ke WS. Guys, luar biasa. Iya. Pokoknya teman-teman jangan khawatir. Apapun keinginannya tekor ini. Ini guys, kita akan coba ini guys. Ini saya dia. Iya. Cek disuruh cobanya ini kita coba Mas. Ini bosnya tak kau nyekeli kamera guys. Iya. Mas pensiun ya. Iya. Saya coba guys. Tebel ya Mas ya? Tebel ya, serius tebel. Iya. Bujuk aku lah, jus. Oh guys. Ini guys. Loh kan, Oh. keren loh. Loh, tambah ganteng apa tambah gendeng? Tambah ganteng lah lu. Keren sekali. Wah, makasih loh Mas Ben, mesti pegang kamera ya Mas Ben. Iya. Guys, ini termasuk ini apa? Seragam apa Mas? Ini mau badminton juga bisa, untuk gowes juga Boleh bisa. saya. Ini apa ya? Umum ya Mas ya? Umum. Ya, untuk komunitas-komunitas guys. Ya kalau mau goes mau apa? Serius loh, tebel loh. Loh, lihat loh ya, gak percaya loh. Guys, kualitasnya kelihatan. Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin pesen baju ya tekorin ya. Kok pokoknya tak syuting no. Iki loh guys, gak percaya. Kesuwen iki guys. Nah, ini alamatnya di sini guys ya, gitu ya. Oh, ini nomor teleponnya juga ada. Ini WA juga ada ini. Oke. Nah, itu adalah beberapa poin ya yang disampaikan oleh Mas Ben ya, luar biasa sekali. Yang pertama jangan lupa sama Tuhan kita, ibadah ya, doa dan juga sodako. Terus yang ketiga harus ulet sehingga bisa berhasil ya, dari kos-kosan menjadi pengusaha. Keren sekali. Wis, terima kasih Mas Ben, inspirasinya luar biasa. Demikian salam Pengedan, semoga terinspirasi. Pengedan memberi salam. Salamnya apa kabar? Sukses. Wis syutingnya wis mari ya, kasih tak balik no. Mas ini tak lepas tak kembalikan ya Mas ya. Nggak usah. Buat sampean aja. Weh, buat aku. Waduh, makasih loh Mas ya. Waduh, bener-bener Mas Ben baik sekali. Lumayan guys, mari kita melok komunitas goes. Jangan ya Mas ya. Assalamualaikum Mas. Kasih tak gomule. Wis biar. Oh no!